ini masih mengalami pelemahan. Nah, ini kita coba untuk memperhatikan pergerakan pasar di USD Japanese Yen, di mana jika kita perhatikan dari data yang tertera atau sebelum kita di sini ada sebuah gambar yang kita ambil, yaitu perjalanan dari dolar yen ini terus mengalami pelemahan dari mulai angka rendah yang juga kita perhatikan di atas 100.625 sampai menguji ke areal top di kurang lebih di area 110 jika kita perhatikan dari pola yang terbentuk. Nah, depotan dolar terhadap yen ini mempunyai sangat sekali. Ya, mana? Sudah suara saya, Bu? Putus-putus ya, Pak ya? Oke. Ya, halo? Ya. Ya, halo. Suaranya terdengar, cuma putus-putus, Pak. Oh, coba kita lanjutnya, mungkin koneksinya lagi kurang bagus. Nah, jika Oke. kita perhatikan dari kondisi yang studi, market telah membentuk pola yang kita lihat ini dari penguatan dolar terhadap yen, di mana dari 100 sampai ke 110 ini sangat luar biasa sekali, fantastis ya. Dan sekarang market coba atau beberapa hari yang lalu market menguji retrace yang tertera dari Fibonacci yang kita perhatikan di angka yang sudah kita lihat di sini sebagai titik acuan di 61.8 dan 50.0 dan terakhir di 38.2 ini kemarin adalah acuan kita untuk limit buy sebelum market membentuk pola saat sekarang ini. Nah, tentunya ini juga masih mempunyai andil yang besar jika kondisi pergerakan pasar yang kita perhatikan masih dalam cenderung pola yang seperti ini. Ini biasanya juga mata uang untuk USD Japanese Yen akan terus mengalami pelemahan dari kondisi yang kita perhatikan melalui candlestick. Ini kemungkinan besar 109 juga masih akan kelihatan, tapi angka tersebut kalau kita perhatikan cenderung akan mencoba untuk diuji apakah hari ini atau untuk minggu depan kita juga masih menantikan, tapi 106.53 sampai ke 109 ini nampaknya menjadi range untuk pergerakan pasar karena kalau kita perhatikan harga saat sekarang ini juga masih berada di tengah-tengah dari kondisi harga yang kita sebut tadi. Nah, ini data yang kemarin dirilis ya, yang juga membuat penguatan terhadap mata uang dolar yang kita perhatikan. Employment claims dari 266 diproyeksikan atau diperkirakan menjadi 269, angka tertera di 283. Kita lanjut. Nah, saya juga masih mengambil data pergerakan harga uang euro melalui sektor candles karena sangat menarik sekali jika kita perhatikan. Ini ada pola yang terbentuk di market euro USD setelah mengalami penurunan yang cukup dalam dari beberapa bulan terakhir. Euro tanggal atau memasuki awal bulan Oktober ini merespon kuat untuk kenaikan setelah mengalami penurunan yang cukup luar biasa. Nah, kenaikan yang dimulai dari tanggal 2 Oktober kalau kita lihat dimulai dari kurang lebih di awal bulan Oktober ini tertahan di angka 1.289-an. Setelah itu market kembali lagi mengalami pola retracement atau
koreksi dari pergerakan harga. Nah, jika kita memperhatikan dari Fibonacci yang kita ukur dari tick low yang terbentuk ke high, ini harga sudah cenderung bermain di level 61.8 setelah melewati 1.2740, 1.2695 sebagai titik acuan level pengambilan posisi buy pada market. Melihat dari kondisi Fibonacci, ini kecenderungan kemarin juga market diuntungkan dengan data yang positif dari zona Uni Eropa, dan saat kita perhatikan untuk pola pasar ini, saat candlestick doji kelihatannya tutup dan buka di hampir harga lama, dan satu candlestick ini merupakan titik acuan kita untuk melihat pergerakan pasar kembali. Nah, bagi Anda yang seorang risk taker, ambil resiko, saat sekarang ini bisa masuk pasar dengan level harga sekarang, dan tentunya low yang kemarin ini menjadi stop loss yang wajib. Namun bagi Anda yang ingin memastikan, ini tentunya akan harus memperhatikan untuk closing day hari ini, apakah harga mampu untuk close di atas di on saat ini atau hari ini, atau tidak, yang merupakan acuan kita untuk melihat apakah dari kondisi trendline yang kita bentuk, kemudian dari kondisi Fibonacci yang kita arahkan, ini sudah mengarah untuk mengacu pada open posisi long terhadap mata uang euro. Nah, tentunya saya menganjurkan tetap di low yang kemarin terbentuk merupakan stop loss yang sangat ideal untuk kita letakkan apabila kita masuk pasar pada kondisi saat sekarang ini. Nah, ini juga ada satu berita yang agak sedikit membuat kita mewanti ya, itu makanya tadi saya coba untuk mengingatkan kembali kepada para investor dan teman-teman semuanya bahwa level stop loss untuk di low kemarin ini wajib kita letakkan, karena masih ada kekhawatiran atas kesehatan sektor perbankan di zona Uni Eropa. Nah, ini nih, bulan depan kalau saya tidak salah tadi membaca akan mengumumkan untuk kesehatan sektor perbankan, apakah perbankan di zona Uni Eropa ini akan mengalami fase perbaikan atau malah sebaliknya. Nah, saya tetap berpegang pada kondisi untuk saat sekarang ini, market sudah rebound ke arah 61.8 Fibonacci, dan trendline juga sudah menunjukkan angka saat sekarang ini merupakan pola untuk rebound market euro. Kemudian data-data Jerman masih juga menjanjikan, dan praktis kombinasi keduanya tidak banyak mempengaruhi ekspektasi bahwa ECB tetap akan bertindak dengan pelonggaran lebih lanjut. Nah, ini agak memang sedikit mengkhawatirkan dari berita-berita yang kita sajikan, tetapi dengan pola yang kita tetapkan, trendline dan Fibonacci, stop loss yang memang memadai atau stop loss yang kita inginkan, kemudian target-target sebagai acuan kita melihat pergerakan 1.2695, 1.40 merupakan angka realistis untuk kita jadikan TP di market euro. Kemudian kalau kita perhatikan kemarin, ini dari Inggris, retail sales dilaporkan 0,4%. Ini perkiraan menjadi minus 0,1%. Kemudian aktual berada di minus 0,3% untuk retail sales Inggris. Berarti ada penurunan dari yang coba kita perhatikan melalui data yang disajikan kemarin.
Artinya zona untuk level retail sales Inggris, jika kita perhatikan dari 2014, ini awal bulan kelihatan ekspektasi tinggi sekali. Bulan selanjutnya ini kelihatan jeblok. Dan selanjutnya merespon baik, masih terus direspon baik. Kemudian untuk beberapa bulan atau 4 bulan terakhir mungkin ya, ini retail sales Inggris dalam kondisi cenderung mix antara negatif dan positif. Nah, jika kita perhatikan kembali dari pola grafik yang ada di pound sterling, penurunan yang sangat luar biasa sekali di Juni atau di awal bulan Juni sampai kepada September, ini tertahan sampai kurang lebih kisaran harga 1.5895, merupakan angka yang mungkin menjadi satu titik acuan karena jika kita perhatikan dari pola yang terbentuk, satu titik low, kemudian naik, tetapi melanjutkan penurunan, kemudian low-nya terbentuk, low-nya semakin lower, dan sekali lagi terakhir di sini market juga membentuk pola low. Setelah membentuk pola low, market coba untuk merebound atau bereaksi terhadap kondisi low di kisaran 1.5890-an. Harga sekarang juga sudah berada di atas dari titik yang tertera di sini. Nah, harga untuk saat sekarang ini akan kembali coba untuk tes ke area high di 1.6180-an. Ini tentu akan sangat terkait sekali mungkin dengan data hari ini yang akan disajikan. Tetapi menurut pendapat saya melalui sektor candlestick, ini ada satu titik acuan yang dari high ini, kemudian low yang saya terterakan di sini, ini range untuk hari ini, apakah market akan coba untuk up kembali atau kembali down ke area low yang terjadi sebelumnya. Berarti jika kita perhatikan secara candlestick, market masih membentuk pola sideway di kisaran 1.5895 dan 1.6180-an. Berarti strategi untuk jangka panjang, karena ini time frame daily, ini buy on low, sell on high juga masih menarik untuk kita terapkan. Oke, Bu Sundari, mungkin ada yang ingin ditanya? Halo? Ya, Pak Yudi, tadi dibahas mengenai beberapa mata uang ya, dari mulai euro, kemudian yen, dan pound sterling. Mungkin selanjutnya dibahas mengenai komoditi serta indeks sahamnya, Pak. Ya, oke. Ini emas. Menarik sekali jika kita perhatikan dari kondisi yang terbentuk di market emas atau komoditi emas yang satu ini. Nah, jika kita perhatikan kembali dari titik low 1180-an atau 1182.83 di area ini, kemudian market merespon cukup positif dari kondisi yang terbentuk sebelum harga yang terjadi pada area Fibonacci yang kita terterakan di sini. Market terlebih dahulu turun secara tajam. Kemudian jika kita perhatikan dengan jeli, ada satu titik acuan di sini.
Ada satu titik acuan di area ini yang menjadi target dari kenaikan setelah market menyentuh pola low di area ini. Nah, di sini juga saya sudah membuat sebuah capture ya untuk pergerakan emas selanjutnya. Apakah yang kita perhatikan dari pola untuk saat sekarang ini akan terbentuk market sesuai yang kita prediksikan, kita akan memperhatikan. Tapi yang jelas dari kondisi saat sekarang ini, setelah market mencoba untuk rebound dari kondisi low 1180-an, market tertahan pada area low yang sekarang dites kembali oleh pergerakan harga dan tidak mampu untuk melepaskan diri dari low di 2014 bulan Mei yang ada di sini. Dan market coba untuk respon negatif dari kenaikan yang sudah terbentuk. Nah, jika kita ukur dengan PI, maka akan menghasilkan titik yang jelas sekali untuk melihat koreksi apakah emas tentunya akan koreksi di 38.2 atau 50 ataupun 61.8 pada Fibonacci. Ini menjadi satu acuan kita untuk masuk pasar kembali dari kondisi yang sudah kita perhatikan. Nah, maka untuk Anda yang sangat antusias atau menyenangi untuk melakukan trading di emas, juga harus memperhatikan kondisi modal Anda dengan kondisi open posisi yang akan Anda buka. Di sini 61.8 sebagai angka yang sangat ideal untuk masuk di pasar, karena jika seandainya meletakkan posisi buy limit di area 12 atau 1210.80-an yang kita letakkan di sini, ini kemungkinan akan sangat aman dalam artian Anda tidak perlu meletakkan stop loss yang tidak terlalu jauh dari kondisi buy limit yang kita letakkan di area 1210 ini. Nah, bagi Anda yang cukup dengan modal yang besar, ini bisa untuk membagi portofolio bisnis Anda di emas di 38 ataupun di 50% Fibonacci dan selanjutnya di 61.8. Level tentunya apabila market coba untuk dari kondisi di sini ya, ada level pertengahan, nah, kurang lebih ini 1200-an. Nah, jika market mampu untuk membreak level 200 atau 1200, ini tentunya market akan coba melihat apakah dia akan coba tes kembali di 1182. Yang jelas, buy limit di 1210.80-an ini menjadi satu alternatif yang sangat menarik dengan stop loss yang tidak terlalu panjang, yang disesuaikan dengan modal Anda. Kemudian jika kita perhatikan dari sektor fundamental, penurunan harian, data yang tersaji dari Amerika Serikat untuk jobless data yang disajikan kemarin ya, itu masih di bawah dari 300.000. Kalau tadi Bu Sundari sudah menyebutkan di awal, ini juga masih membuat emas masih dalam terkoreksi atau bergerak negatif ke area yang sudah kita proyeksikan tadi. Kemudian diikuti dengan indeks S&P yang rally lebih dari 1,5%. Ini juga menunjukkan bahwa adanya investor untuk masih melihat potensi di sektor
indeks ya, atau bisnis yang ada di Amerika Serikat, sehingga emas terlupakan untuk menjadi salah satu alternatif bisnis untuk mereka yang mempunyai modal. Terakhir, ini ada oil. Oil dilaporkan di hari kemarin naik ya, dari 80 ke 82, cukup luar biasa. Tapi untuk hari ini kelihatan market merespon negatif kembali. Nah, jelas jika kita perhatikan dari kondisi yang terbentuk di sini, kita coba untuk melihat setelah harga turun tajam dari kondisi yang ada di sini sampai membentuk low di 79.83 dan market kembali up, tertahan di area support di sini 84.35, market menjadi swing di area ini. Nah, apakah ini akan menjadi bentuk yang seperti ini? Ini tentu tanda tanya besar. Nah, kenapa demikian? Karena biasanya vala flat yang terbentuk jika kita perhatikan dari kondisi yang ada di gambar atau di MetaTrader kita masing-masing. Ini strategi untuk di oil masih kelihatan buy on low and sell on high jika kita perhatikan di 79.83 ataupun di 84.35. Nah, pola breakout juga ini akan sangat berlaku apabila emas hitam ini atau oil ini break di atas dari 84.30-an. Ini kemungkinan besar kalau kita perhatikan dari pola yang berbentuk karena low test. Oke. Dan kita juga di sini mempunyai satu ekor pergerakan harga yang kemungkinan akan juga menjadi satu titik kita 8 ya untuk pergerakan harga selanjutnya apabila mampu untuk breakout di 80.35. Kemudian jika 79.80 breakout juga masih mempunyai level rendah kembali untuk minyak akan bergerak. Namun jika kita perhatikan dari kondisi untuk saat sekarang ini sangat-sangat ya mungkin saja ya, tapi secara logis kalau kita perhatikan atau di pikiran kita sih kalau minyak sudah sangat jatuh begini, bagaimana lagi untuk ke depan. Nah, itu mungkin yang coba bisa saya utarakan untuk pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan Ibu, kami persilakan. Iya, Pak Yudi, sangat jelas sekali ya penjelasannya dari mulai tadi di mata uang sampai dengan komoditi emas, terus oil juga yang baru selesai dibahas. Sepertinya tidak ada pertanyaan nih Pak Yudi. Mungkin ada lagi tambahan? Saya rasa cukup, Bu. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak ya Pak Yudi atas informasi yang telah disampaikannya pada morning briefing hari ini. Untuk hari ini kita data yang keluar ada beberapa yang impact-nya cukup besar ya. Dari tadi China mungkin sudah keluar ya untuk China House Price. Kemudian juga nanti malam ada di Home Sales Amerika dan nanti sore ada GDP untuk Inggris ya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk morning briefing hari ini. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua. Kita sampai jumpa di morning briefing berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.